Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Indra Permansyah dengan NIM ke1122078. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hewan Trypnetus gratila atau bisa disebut dengan bulu babi laut. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang morfologinya. Trypnetus gratila adalah bulu babi laut yang dapat ditemukan di berbagai perairan tropis di dunia, termasuk di Samudra Pasifik dan Hindia. Berikut adalah beberapa informasi mengenai morfologi dari Trypnetus gratila. Yang pertama itu ada test atau cangkang. Bentuk dan warna test atau cangkang Trypnetus gratila umumnya berbentuk bundar dan rata dengan diameter sekitar 5 hingga 10 cm. Warna test dapat bervariasi mulai dari warna hijau kebiruan, kekuningan hingga coklat. Yang kedua itu ada spines atau duri. Jadi duri ini memiliki fungsi sebagai pelindungan dan sebagai alat untuk meraba dan membersihkan diri organisme yang menempel. Yang ketiga itu ada tubefit atau kaki tabung yang memiliki fungsi untuk bergerak, menangkap makanan, dan membersihkan diri dari debris. Selanjutnya, kita masuk di klasifikasinya. Yang pertama itu adalah filum. Karakteristiknya, Echinodermata adalah filum hewan laut yang memiliki kulit berduri. Yang kedua itu kelas, Echinoidea. Karakteristiknya itu, kelas ini mencakup sea urchin atau bulu babi laut. Yang ketiga itu ada ordo atau Echinoida. Karakteristiknya, ordo ini mencakup sea urchin yang umumnya memiliki test atau cangkang berbentuk bulat atau hampir bulat. Yang keempat, ada famili. Karakteristiknya, famili mencakup beberapa spesies sea urchin. Yang kelima, ada genus, yaitu Trypneustes. Karakteristiknya itu mencakup beberapa spesies sea urchins. Yang terakhir, ada spesies. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara hidup dari Trypnetus gratila. Yang pertama itu habitatnya. Jadi Trypnetus gratila ini kita bisa temukan di berbagai habitat laut tropis, termasuk terumbu karang, dasar laut pasir, dan rumput laut. Mereka biasanya berada di perairan dangkal hingga sedang. Yang kedua itu aktivitas pencarian makanannya. Mereka menggunakan podia, kaki tabung mereka, untuk meraba dan mencari alga, detritus, dan bahan organik lainnya untuk dimakan. Yang ketiga itu untuk reproduksinya, itu melibatkan pelepasan sel telur dan sperma ke dalam air, di mana pembuahan akan terjadi setelah pembuahan larva akan berkembang baik dan berkembang menjadi bentuk dewasa. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebaran di laut, yaitu Trypnetus gratila memiliki penyebaran yang luas di berbagai wilayah laut tropis. Berikut ada beberapa informasi tentang penyebaran spesies ini. Yang pertama itu wilayah geografis. Trypnetus gratila dapat ditemukan di wilayah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah penyebarannya itu meliputi perairan tropis di sekitar Kepulauan Pasifik, Kepulauan Indonesia, dan wilayah-wilayah sekitar Samudra Hindia. Yang kedua itu ada habitat. Spesies ini biasanya ditemukan di perairan dangkal hingga sedang, termasuk di terumbu karang, dasar laut pasir, dan padang lamun. Mereka itu cenderung hidup di lingkungan yang dekat dengan pantai. Ketiga itu kedalaman. Trypnetus gratila dapat ditemukan pada kedalaman yang bervariasi, tetapi umumnya mereka ditemukan di perairan yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya saya akan menampilkan video di mana cara menangkapnya atau mengambilnya di alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi pemeliharaan atau budidayanya. Bulu babi laut memiliki potensi ekonomi keberlanjutan yang penting. Namun perlu dicatat bahwa budidaya spesies ini memerlukan perhatian khusus terhadap faktor-faktor lingkungan dan manajemen baik untuk memastikan keberhasilan usaha. Beberapa potensi dan pertimbangan terkait dengan pemeliharaan atau budidaya Trypnetus gratila. Yang pertama itu pasar dan nilai ekonominya itu terutama di pasar makanan laut. Kualitas daging dan tekstur duri-durinya membuat diminati di beberapa wilayah. Yang kedua itu dalam kesehatan dan nutrisi, yaitu sebagai sumber protein. Dan di bulu babi itu juga mengandung nutrisi tambahan, termasuk vitamin dan mineral, seperti selenium, zinc, dan omega-3 asam lemak yang penting untuk kesehatan manusia. Itu manajemen terumbu karang, yaitu sebagai herbivora, bulu babi laut membantu mengontrol pertumbuhan alga di terumbu karang dengan memakan alga. Saya akan menjelaskan tentang kandungan gizi yang ada dalam daging. Yang pertama itu nutrisinya itu ada energi, protein, lemak total, karbohidrat, air, fosfor, natrium, zat besi, kalsium, serat, vitamin A, C, dan D. Serta ada vitamin B12, omega-3, asam lemak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan unsur penting yang ada dalam dagingnya. Yang pertama itu ada protein, esensial untuk membentukkan dan pemeliharaan jaringan tubuh, termasuk otot dan organ vital. Selanjutnya yang kedua itu ada lemak, menyediakan energi yang penting untuk fungsi tubuh dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Yang ketiga ada vitamin B12, yaitu memiliki fungsi untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf.
Dan yang keempat ada omega 3 asam lemak, berperan dalam kesehatan jantung, fungsi otak, dan sistem saraf. Yang kelima ada kalsium, penting untuk kesehatan tulang dan gigi, serta berperan dalam kontraksi otot dan pembekuan darah. Yang keenam ada vitamin A, yaitu memiliki fungsi penting untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B12, jadi itu memiliki fungsi untuk membentukkan sel darah merah, mendukung fungsi saraf yang sehat, berperan dalam sintesis DNA. Ada vitamin D, yaitu mendukung penyerapan kalsium dan fosfor untuk kesehatan tulang, penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada vitamin C, yang berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, mendukung sintesis kolagen untuk kesehatan kulit, pembuluh darah, dan tulang. Terakhir itu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya ada zat besi, yang memiliki fungsi penting untuk pembentukan hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, mendukung energi dan metabolisme tubuh. Yang selanjutnya ada fosfor, penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, mendukung fungsi normal sel dan jaringan. Selanjutnya ada selenium, sebagai antioksidan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas, mendukung fungsi tiroid yang sehat. Selanjutnya ada kalsium, kritis untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, mendukung kontraksi otot dan fungsi syaraf. Dan yang terakhir itu ada zinc, yaitu pertama manfaatnya itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan terakhir itu berperan dalam penyembuhan luka dan fungsi enzimatik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.